Jadi harapan saya itu. Tetapi saya melihat apa yang dikerjakan masih belum maksimal begitu. Ya, sehingga harapan saya setelah hari ini nanti begitu ya, teman-teman coba perbaiki lagi begitu. Perbaiki lagi supaya hasilnya maksimal begitu. Hasilnya maksimal sehingga teman-teman betul-betul mendapatkan pengalaman. Itu yang diharapkan begitu. Jadi karena materi yang saya berikan tidak akan bermakna kalau teman-teman tidak punya pengalaman untuk betul-betul membuat inovasi terkait dengan apalagi di mata kuliah pilihan itu memang menjadi pilihan yang betul-betul teman-teman akan dalami betul sehingga mendapatkan satu pengalaman menarik dari proses ini begitu. Coba kita lihat beberapa yang sudah dikerjakan begitu dan harapannya ini nanti akan menjadi satu refleksi untuk kita. Bagian ini ya, ini mengerjakan masalah. Ini bukan mengerjakan masalah ya. Jadi istilah yang dipakai jangan mengerjakan masalah begitu. Jadi kalau kita lihat di sini, ya menganalisis masalah ini sudah oke begitu ya. Misalkan contoh di sini menganalisis, bentar ini saya ganti warnanya dulu. Ya ini menganalisis masalahnya sudah dapat lah ya. Oke ya di sini ya. Tapi di sini mengerjakan masalah. Masalah itu tidak perlu dikerjakan begitu. Masalah itu harus diapakan, Kris? Bella? Diselesaikan. Ya, diselesaikan. Nah, ini berarti nanti indikatornya, jadi kata kerja operasional yang dipilih adalah ya menyelesaikan masalah. Nanti jangan soal ya. Masalah atau soal itu nanti dibedakan supaya mereka punya persepsi gitu ya, punya mindset bahwa masalah dalam matematika itu tidak harus soal. Soal itu dalam bayangan mereka itu mesti sesuatu yang nanti menghitung begitu ya. Ada angka-angka di sana begitu. Tapi kalau menyelesaikan masalah bisa jadi itu kejadian-kejadian yang mereka alami begitu, tetapi di dalamnya ada matematika gitu. Kalau ini sudah bicara soal, nah ini sudah akan memberikan mindset kepada mereka untuk berpikir, waduh nanti ada soal begitu. Tapi kalau nanti ini menyelesaikan masalah terkait begitu ya, jadi nanti soalnya dibuang aja ya. Menyelesaikan masalah yang terkait dengan keliling dan luas bangun datar, persegi panjang, mungkin segitiganya tidak harus dulu ya, 2 dulu supaya tidak terlalu banyak, persegi dan persegi panjang dulu. Oke, gitu. Nah, terus yang kedua, tujuan pembelajaran. Yuk, teman-teman coba cermati dulu rumusan tujuan yang pertama. Rumusan tujuan yang pertama, yuk, kira-kira gimana menurut teman-teman? Gimana rumusan tujuan yang pertama ini? Iya. Kata kerja operasionalnya gimana? Indikatornya, ini ya. Indikatornya yang dipilih ini. Ya, ini kan menjelaskan, kemudian ini menunjukkan. Nah, ini peningkatannya seperti apa, saya belum begitu ngecek yang ini. Tapi paling tidak kalau ini misalkan indikator pencapaian kompetensinya ya, IPK-nya adalah menunjukkan. Terus kalau yang di sini, gimana? Jadi tidak konsisten ya? Iya. Ya. Nanti pertama yang harus betul-betul dicermati begitu. Sekarang kita merumuskan indikator pencapaian kompetensi itu dengan KKO yang kita pilih, itu nanti yang kita sudah membayangkan. Nanti mereka akan mengalami proses belajar seperti apa, kemudian kompetensi yang dicapai sampai seberapa jauh begitu. Nah, itu nanti yang perlu dilihat. Oke. Jadi ini peserta didik diberi kesempatan untuk apa? Ya. Menemukan rumus, kemudian mampu menunjukkan. Ini kira-kira gimana? Menemukan, menunjukkan, atau mereka diberi kesempatan untuk melakukan sesuatu. Nah, ini kan double, ya. Ya. Kira-kira yang digambarkan kegiatannya apa, Bel, sama Kristina? Kondisinya? Ini Pak, itu kan kesempatan untuk menemukan rumus luas dan keliling persegi. Nah, itu niatnya peserta didiknya itu suruh cari di modulnya gitu loh, di buku yang udah disediakan Ya. gitu.
Makanya ini nanti yang justru malah perlu dilihat KKO-nya yang mau dipakai menemukan atau menunjukkan. Menemukan sama menunjukkan itu Beda. beda ya. Lebih tinggi mana dari sebuah proses belajar? Menunjukkan. Menemukan, Chris. Chris, bisa jadi dia ketemu rumusnya gitu kan, tapi nggak tahu dari mana ini gitu ya. Ini tunjukin rumusnya ini. Gitu. Benar enggak? Tapi kalau menemukan dalam konteks ini, discovery learning-nya begitu ya, itu dia betul-betul berproses gitu ya. Berproses untuk ke sana. Jadi saran saya justru malah ini ya, ini kan menjelaskan dan menentukan. Nah, kemudian teman-teman justru malah mendapatkan KKO yang harusnya malah menemukan begitu ya. Jadi lebih tinggi dari sekedar menunjukkan. Jadi pakai yang menemukan di sini, tetapi kesempatannya mereka yang dilakukan apa? Berarti kan ini teman-teman menyediakan apa di situ? Ini kan juga perhatikan di sini ada kata sambungnya di sini. Jadi menemukan serta mampu. Nah, ini kan jadi ini maunya gimana tuh antara kondisi dengan behavior-nya? Sempat dibaca lagi enggak, Bel? Sama Chris. Coba dibaca kalimatnya. Peserta didik diberi kesempatan untuk menemukan rumus. Nah, tahu-tahu rumus. Iya. Kemudian segi panjang, segitiga, serta mampu. Nah, ya kan? Jadi kalimatnya jadi enggak apa namanya? Tidak lagi menjadi satu kalimat yang utuh gitu. Jadi ini kondisinya silahkan, aktivitas yang dilakukan mereka. Mereka akan memanipulasi ya. Yang dilakukan itu menggunakan media apa ini? Dengan cara apa? Pakai pastel itu kah atau pakai pendekatan apa namanya kalau yang persegi panjang kan bisa pakai persegi satuan itu ya? Oh, nanti kita pakainya yang kotak-kotak kecil itu, Pak. Nah ya, persegi satuan namanya, Chris. Nah, berarti kondisinya itu. Berarti peserta didik diberi kesempatan untuk memanipulasi, ya kan? Persegi satuan dalam itu persegi dan juga persegi panjang, ya, dan menganalisis hasil pemasangan itu. Nah, peserta didik menemukan. Nah, jadi KKO-nya pakai yang menemukan saja. Oke. Ya. Nah, ini nanti kalimatnya juga tolong diperhatikan juga ini. Nah, ini sertanya ini menjadi sesuatu yang sangat mengganggu gitu. Jadi peserta didik diberi kesempatan memanipulasi. Itu kan banyak pasal ya, pasal sederhana ya. Pasal sederhana dengan apa namanya? Persegi satuan itu. Ya. Kan jadi agak susah karena peserta didiknya ditaruh di depan ya. Kalau misalkan ini kondisinya duluan boleh juga. Kalau ini peserta didik ya diberi kesempatan untuk ini, ya koma begitu ya, sehingga peserta didik ini kan serta mampu. Nah, serta mampu itu kan berarti ada sesuatu yang nyambung begitu. Nah, ini kalimatnya jadi kurang enak. Kenapa kemarin saya contohkan kondisinya di depan supaya nanti setelah mereka melakukan apa, peserta didiknya bisa apa begitu. Saya kan diberi kesempatan memanipulasi gitu ya. Ya, media puzzle persegi tadi ya dalam tim ini ya, tim atau sendiri-sendiri ini nanti rencananya. Tim, Pak. Jadi nanti saya di bagian luas, nanti Bella di bagian keliling. Oke, jadi ini pakai tim ya. Nah, berarti nanti diberi kesempatan bekerja dalam tim dengan bantuan puzzle persegi satuan tadi ya. Nah, bisa jadi seperti itu kondisinya. Jadi diberi kesempatan bekerja dalam tim dengan bantuan media puzzle persegi tadi. Ya, peserta didik menemukan nanti jangan pakai rumus ya, supaya nanti mereka tidak seakan-akan waduh rumus lagi. Sebenarnya kan ini persamaan ya. Persamaan luas, persamaan keliling ya. Oke, begitu ya. Nanti cukup dua dulu aja lah. Persegi sama persegi panjang ya, segitiganya nanti terlalu lama, nanti malah tidak maksimal. Saran saya dua aja. Persegi dan juga persegi panjang saja. Ya, Pak. Jadi gitu ya. Oke. Terus ini sebenarnya yang jadi masalah utama itu apa? Nanti kan harus diangkat ya, diangkat sebagai
yang sering muncul begitu, yang sering terjadi kalau kita bicara tentang luas dan keliling untuk persegi dan persegi panjang itu, yang sering terjadi itu persoalannya apa? Ya, Pak. Ini saya coba analisis dulu supaya nanti, nah ini yang disebut sebagai masalah kontekstualnya, sehingga nanti betul-betul terjadi kayak kemarin misalkan. Saya kasih contoh untuk yang permasalahan yang waktu bicara tentang klasifikasi bangun datar segi 4. Itu kan betul-betul jadi masalah kan? Guru 1 dengan guru 2. Ternyata di kelas kita sendiri pun bermasalah. Sebagian besar justru malah konsepnya salah gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini nanti bagaimana mengarahkan mereka bisa sampai ke sana untuk pool-nya. Apa yang sudah dipikirkan begitu? Itu kan kalau biasanya ini rumus tentang keliling dan luas. Nah, biasanya anak-anak itu mengerjakan itu kan pasti, wah rumusnya udah lupa, atau wah harus pakai rumus begini. Nah, ini kita nanti bisa dengan hanya menjumlahkan saja gitu, Pak. Jadi lebih singkat gitu prosesnya. Lebih singkat. Nah, sekarang permasalahannya mereka lupa rumus begitu. Iya, lupa rumus. Kadang lupa rumus kan terkadang siswa juga apa namanya, Pak? Kayak malas untuk menghafal, ya lupa itu tadi toh, Pak. Dan gimana caranya tuh, daripada kita harus tahu rumusnya terlebih dulu, tapi gimana caranya selain kita menggunakan rumus tuh di lain sisi tuh kita bisa menggunakan cara yang kotak-kotak itu tadi, Pak. Nah, nanti begini Chris sama Bella ya. Jadi nanti bisa jadi nanti kita awali dengan mereka itu kan sudah pernah ya, pernah belajar, kemudian bisa jadi ya mereka kan misalkan ini di kelas berapa? Sorry, saya lihat dulu. Ini mau kelas berapa kemarin? Kelas 4, Pak. Kelas 4. Oh, nggak muncul di sini ya. Oke. Kelas 4. Nah, kalau kelas 4 itu mereka pasti sudah pernah mendengar tentang luas dan keliling itu. Dan nanti yang bisa dilakukan justru apa namanya? Untuk melihat permasalahan sebenarnya apa, tadi bisa ditanyakan begitu ya, bisa ditanyakan tentang misalkan ya berdasarkan pengalaman anak-anak bagaimana menentukan keliling, menentukan luas. Keliling itu apa toh? Gitu. Luas itu apa? Pernah enggak kita ditanya? Yuk. Bella, keliling itu apa, Bel? Menurut kamu, Bel? Definisi dengan kata-kata yang sederhana aja. Pernah enggak kita pikirkan itu? Enggak, Pak. Pasti mikirnya langsung rumus kan? Rumus ya. Nah, itu loh. Sebenarnya masalahnya ada di situ. Chris, kalau kamu gimana, Chris? Keliling itu apa? Keliling menurut saya yaitu sebuah bidang yang dijumlah-jumlah itu, Pak, nggak tahu kan? Nah, ini loh kesalahan kita ngajar itu ada di situ gitu. Jadi kadang-kadang mereka tuh nggak tahu konsep keliling itu apa gitu. Keliling itu sebenarnya kan panjang ya. Ya. Panjang kalau misalkan dianalogikan kita sedang mengelilingi lapangan. Ya, panjang lintasan yang kita lalui pada saat kita mengelilingi lapangan itu. Berarti kalau kita bicara persegi panjang, berarti keliling itu adalah panjang dari semua sisi, dari persegi dan juga persegi panjang itu. Nah, itu yang kadang-kadang mereka belum tahu loh itu. Jadi kesalahannya di sana, mesti definisinya salah dulu gitu. Nah, nanti berangkat dari situ begitu. Terus kalau berangkat dari situ gimana caranya supaya kita mudah mengingat, tetapi juga tidak mudah lupa. Kan biasanya langsung begitu kan, keliling sama dengan kan gitu yang terjadi. Sehingga mereka lupa, karena definisinya tidak benar dulu begitu. Makanya nanti yang diperbaiki justru malah definisinya dulu. Keliling itu apa? Definisi luas itu apa? Gitu. Nah, ini tadi berasal dari situ begitu. Kan biasanya langsung begini. Ya, apalagi langsung dua apa namanya? Yang sering lagi yang sangat malah ini. Ya. Apa namanya? Nah, gini ya. Bahkan ketemu terakhirnya seperti itu. Ini anak enggak pernah tahu artinya apa. Benar enggak? Dan kadang-kadang mereka juga hanya nuliskan ini. 2 panjang ditambah 2 lebar. Kenapa ini mereka enggak pernah tahu loh. Karena mereka hanya menghafalkan. Jadi justru malah dimulai dari sana kulnya. Apa tuh keliling?
Kapan tuh kita sedang mengelilingi sesuatu, bagaimana menentukan panjang keliling itu? Terus baru bicara tentang luas itu apa. Nah, sehingga dari situ mereka pertama kali diperbaiki justru ada di konsep keliling dan luasnya, begitu. Begitu ya? Itu yang pertama, nanti di goal-nya seperti itu. Cek dulu definisinya, konsepnya mereka benar atau belum, baru masuk ke sana. Terus baru dicari caranya. Bagaimana belajar tentang mencari keliling dan juga luas dengan cara yang menarik, tapi tidak mudah dilupakan gitu. Nah, terus pakai yang ini, baru diberi kesempatan ya bekerja dalam tim dengan bantuan media puzzle tadi, media puzzle persegi tadi ya. Oke. Ya, peserta mampu menemukan. Nah, gitu kan enak Bel kalimatnya Bel. Kalau ditaruh di depan juga enggak apa-apa. Peserta didik dalam tim ya. Memanipulasi misalkan ya media media puzzle persegi tadi. Ya. Ini kan berarti kan jika ini maka gitu ya. Jika peserta didik diberi kesempatan untuk memanipulasi itu maka, nah gitu. Kalau gitu boleh nanti. Peserta didik diberi kesempatan ini maka mereka, nah gitu. Bukan serta. Maka. Jadi itu rumusnya adalah jika maka. Jika mereka diberi kesempatan dalam tim memanipulasi media puzzle persegi tadi, ya maka mereka menemukan persamaan tadi, keliling dan luas, persegi dan juga persegi panjang. Begitu ya Bel ya, ini yang pertama. Tadi ada yang raise hand, silakan. Atau ini ada yang bertanya di sini ya. Mohon maaf Pak, saya telat join dikarenakan habis melaksanakan tes kampus Merdeka 4. Oke Widya, enggak apa-apa, silahkan bergabung. Oke, tadi ada yang raise hand, silahkan. Maaf Pak, tadi salah tekan. Oh, salah tekan. Oke, saya pikir apa tadi ya, enggak apa-apa. Terus nanti gini ya Bel sama Chris ya, nanti ABC-nya kita kasih huruf besar ya, supaya nanti kita bisa membedakan ya. Jadi ini ada audiennya siapa, behavior dan kondisi juga degree-nya begitu. Oke, sampai di situ. Kemudian karena teliti dan tepat. Oke. Ini degree-nya ya. Menemukan bisa. Nanti menemukan ya, jangan menunjukkan ya, tapi menemukan itu ya. Sesuai dengan apa nih? Sesuai dengan yang mereka pelajari. Ini enggak usah ini, sesuai yang mereka pelajari itu maksudnya apa? Maksudnya kan karena tadi mereka mencari sendiri ya. Enggak usah, nanti lebih baik ke sana tadi. Ini enggak usah. Jadi menemukan persamaan tadi ya, keliling dan luas untuk persegi dan juga persegi panjang ya dengan teliti dan benar saja. Ini tepatnya kita ganti dengan benar. Telitinya sudah mewakili ini nanti. Nah, ini nanti yang ini benar. Gitu ya. Terus yang berikutnya menganalisis permasalahan tentang keliling dan luas segi. Oke ya, yang disajikan guru dengan PowerPoint oke. Kok serta mampu toh? Ya toh, enak banget toh kalimatnya. Pakai rumus jika maka. Bila jangan. Kita aku ngajar ke tenanan loh ini. Serius aku ngajar gitu. Sampai tak rekam, sampai tak edit videonya yang enggak penting tak potong gitu. Di balik saya ngantuk-ngantuk malam-malam gitu ngedit video itu loh. Berharap dibaca, dilihat, dipelajari ini ya ora. Yang baca tuh sidik banget, yang lihat sidik banget. Kan itu bisa saya lihat itu ya. Mau tak tunjukin siapa yang mau lihat gitu. Di fasilitasnya guru, dosen itu mampu melihat itu reportnya begitu. Jadi masing-masing itu kelihatan. Bella belajar ini berapa menit, berapa detik itu kelihatan Bel. Christina melihat materi ini berapa lama itu kelihatan semua. Jadi please bukan karena diminta begitu ya, tapi karena teman-teman pengen belajar. Gitu ya. Oke, yang kedua ini berarti nanti ada persoalan ya. Berarti ada persoalan yang disajikan ya dengan PowerPoint. Oke, nanti kita lihat seperti apa. Jadi, jika peserta didik diberikan kesempatan untuk menganalisis persoalan ya tentang keliling dan juga itu, kemudian yang disajikan guru dengan mungkin gitu kan. Yang disajikan guru oke lah ya dengan bantuan PowerPoint. Ya, maka oke. Kalimatnya kok jadi kayak gini. Serta mampu memberikan pendapat sesuai dengan yang diamati dan tuangkan dalam lembar kerja. Yo toh, iki hilang toh KKO-nya toh.
KKO-nya kan ini menganalisis dulu kan. Kan berarti nanti kan bisa jadi peristiwa ya, peristiwa sehari-hari maksudnya ya. Kalau menganalisis kan berarti kan mereka mampu untuk mengidentifikasi dan mencoba untuk memberikan statement terhadap apa yang mereka lihat itu kan. Berarti nanti saran saya, Bella sama Chris, yang di bagian ini, begitu ya, jika peserta didik diberi kesempatan untuk menganalisis kejadian sehari-hari terkait dengan itu. Mereka mampu, kalau yang nomor 4, 2, 1 ini maksudnya apa? Apa yang diharapkan nanti? Menganalisis masalah yang berkaitan dengan ini. Ini nanti output-nya apa? Yang ini, yang 4.2.1 ini. Output keterampilan yang diharapkan atau kompetensi yang diharapkan apa? Nah, ini harus jelas dulu supaya nanti aktivitasnya bisa enak. Yang diharapkan itu apa toh? Mereka mengidentifikasi itu kemudian mampu memberikan statement terhadap apa yang mereka lihat itu kah atau gimana maksudnya? Iya Pak, untuk mereka itu kayak udah ngerti apa belum gitu loh Pak. Berarti kan ini kan mengaitkan ya. Jadi nanti tolong kalau saya lebih condong tidak menganalisnya oke lah, C4-nya oke menganalisis. Tapi KKO-nya yang dipilih lebih baik mengaitkan. Mengaitkan itu artinya ada peristiwa di sana dan mereka mampu mengaitkan peristiwa itu dengan konsep keliling dan luas tadi lah. Bisa dipahami maksud saya. Seperti yang kemarin itu tuh ada peristiwa-peristiwa mereka mengaitkan sila ketiga. Oh ini peristiwa seperti ini tuh dia berhubungan dengan siapa toh? Nah, ini juga sama nanti. Chris ya. Ini Christina malah kayak pusing ini video ini. Ya. Gitu ya. Jadi ini justru nanti mereka diberi kesempatan untuk bisa jadi mengidentifikasi ya. Jadi proses mengidentifikasi itu akhirnya mereka mampu mengaitkan peristiwa sehari-hari itu dengan konsep keliling dan luas begitu. Bisa dipahami sampai di situ? Jika diberi kesempatan, ini dalam tim juga kah yang nomor 2? Dalam tim juga? Ya, dalam tim, kelompok. Atau sendiri-sendiri? Tim juga seperti ini. Kayak ada tabel gitu. Ada tabel. Oh, sendiri-sendiri ini berarti. Oh, oke. Jadi nanti kalau seperti itu nanti akan dipisahkan apa piye itu keliling dan luasnya begitu sehingga mengidentifikasi dan memasukkan dalam tabel itu? Iya, nanti atau gimana? Keliling sendiri, luas sendiri, nanti ada soalnya sendiri-sendiri. Peristiwanya sama Pak, cuma materinya beda. Maksudnya jelasinya beda gitu loh Pak. Nah, artinya yang dimasukkan di tabel itu apa? Seperti yang saya lakukan kemarin tuh. Jadi kan mereka mengidentifikasi, misalkan ya, ciri-ciri itu kemudian memasukkan itu ke dalam tabel. Jadi kan jelas outputnya. Kalau ini nanti kan ada peristiwa. Nah, mereka mengidentifikasi peristiwa itu, kemudian yang diharapkan nanti mereka mampu mengkaitkan itu dengan apa? Dengan konsep apa? Oh, ini termasuk konsep keliling kah, konsep luas kah, atau gimana? Yang diharapkan. Maaf Pak Wahyudi, bahasanya terlalu tinggi Pak, bingung ya Pak? Oke, PPT-mu kirim coba. Sudah dikirim ke PPT-nya, PowerPoint-nya? Ya, sudah Pak. Oke, sekarang kita lihat PPT-nya dulu ya. Nah, ini yang akhirnya kita sendiri jadi sulit untuk untuk mencerna itu begitu. Kayak kemarin misalkan ya, pada saat mereka mengidentifikasi begitu kan bangun-bangun datar yang ada di cover itu, ya kemudian mereka bisa mengidentifikasi dan memasukkan itu dalam tabel. Kemudian kemarin ada yang memiliki 2 sisi jajar, 1 mana yang tidak gitu. Nah, itu yang diharapkan muncul di sana. Nah, yang ini memang belum nampak untuk itu. Nah, kita lihat sekarang yang PowerPoint-nya ya. Kita lihat F1-nya. Nah, ini sebagian besar masih belum sesuai gitu ya. Saya berharap kemarin itu sudah oke. Ternyata masih belum maksimal.
Ini ya. Betul ya? Oke, nanti gimana? Berdasarkan PowerPoint ini, saya sudah langsung menuju ke sini aja deh. Terus gimana ini? Jadi yang peristiwa tadi yang mana? Oke, bentar Pak. Jadi dari awal itu kita, bentar. Kita kan dulu nih Pak. Jadi bangun datar itu terdiri dari ini. Ya, Pak, benar. Habis itu setelah itu lebih ke mengingat terlebih dahulu. Mengingat terlebih dahulu, lalu lanjut ke rumus luas dan keliling bangun datar. Nah, setelah itu saya langsung ke pengertiannya terlebih dahulu, ke luas bangun datar itu. Oke, jadi nanti gini, yang pertama seperti masukan saya tadi ya, jadi masalahnya harus disampaikan dulu ya. Mereka mencoba untuk mendefinisikan dulu, keliling itu apa, luas itu apa, kemudian kalau mereka sudah dapat persamaannya, mengapa persamaannya seperti itu, nah itu kan nanti kan kelihatan masalahnya apa, baru nanti perbaiki dulu konsepnya. Keliling itu, nanti bisa jadi tidak langsung masuk ke persegi dan persegi panjangnya, bisa jadi memperbaiki konsep kelilingnya dulu. Keliling itu apa toh? Yang namanya berkeliling itu dari titik mana, melalui mana sampai ke titik itu lagi begitu ya. Terus yang dimaksud luas itu yang mana toh? Sampai menemukan bahwa luas itu adalah daerah yang menutupi satu bidang bangun datar tertentu begitu. Berarti kan dia harus ditutupi. Yang namanya menutupi begitu kan misalkan langsung dalam satu kertas begini, itu kan kita tidak bisa lihat ini berapa toh. Makanya dipotong kecil-kecil itu supaya kita bisa ngitung satuannya begitu. Nah, diperbaiki dari situ dulu. Nah, kemudian yang kedua tadi, rumusan tujuan yang kedua ini kan ada persoalan. Saya berpikir ada peristiwa, begitu ya. Ada peristiwa yang terjadi di kehidupan real mereka, begitu ya. Misalkan mereka punya rumah bikin taman di depan, bentuknya persegi atau persegi panjang, atau mereka bikin kolam ikan misalkan ya. Kemudian di pinggir-pinggirnya itu diberikan pembatas yang akan dicat misalkan. Ya, atau dikasih benang atau dikasih kawat butuh berapa, kan bisa jadi seperti itu begitu. Bisa jadi kejadian-kejadian seperti itu, bisa jadi ya Bella sama Christina fotokan gitu ya, di sawah-sawah itu kan biasanya ada tanaman padi kemudian dipasangi itu ya, terus dikasihkan itu loh yang menakut-nakuti burung itu ya. Kan saya suka, memang hampir setiap hari lah saya jalan-jalan ke sawah dan melihat yang dipasang tali gitu mengelilingi sawahnya mereka, terus dikasih bunyi-bunyian tuh ya untuk menakuti menakut-nakuti burung itu loh. Nah, ini terkait dengan konsep apa misalkan. Terus nanti ada juga yang atasnya ini ditutup pakai yang kayak jaring-jaring itu loh, di atas tanaman padinya itu loh. Nah, yang seperti itu bicara tentang apa? Keliling luas kah gitu misalkan. Nah, seperti itu tuh. Harapan saya justru ke arahnya ke sana gitu. Untuk Pak, ya. Berarti kayak mengaitkan terlebih dahulunya tuh gini Pak, misalnya ada sebuah anak misalnya lagi jalan-jalan ke sawah, terus dari itu nanti anak-anak tuh, ayo coba di sana kalau luas sawah itu tuh berapa, kalau enggak kelilingnya itu, kalau enggak sawah itu berbentuk apa, seperti itu gitu Pak. Jangan nilai dulu, jangan besarnya dulu, tapi konsepnya dulu. Jadi misalkan kayak tadi misalkan senarnya tadi, itu bicara tentang apa? Senar kan dipasang di pinggir-pinggirnya. Terus jaringnya dipasang di atasnya. Nah, mereka membedakan dulu mana yang keliling, mana yang luas dulu. Bisa kalau dipahami gini, ya? Ya. Kalau tentang kolam, nah itu kayak bukan itu Pak, kayak kolam itu kan biasanya di bawahnya itu kan harus rapat. Nah, bisa juga. Nah, ada ya bisa juga. Nah, bisa juga seperti itu. Artinya nanti fotokan atau videokan kejadian-kejadian real dulu untuk memberikan deskripsi, memperkuat konsep mereka tentang keliling dan luas itu loh. Oh, keliling itu gini toh. Luas baru nanti, yuk sekarang kalau yang bentuknya kayak gini, ini kan kita udah belajar namanya persegi. Sekarang bagaimana menghitungkan? Kalau tadi misalkan kolamnya mau dipasang batu bata di kelilingnya, butuh batu bata berapa ya? Terus atasnya mau ditutupi supaya tidak kena hujan. Iya, butuh berapa ya? Gitu. Nah, kayak gitu-gitu loh. Jadi perbaiki dulu definisi tentang keliling dan luasnya.
beri kejadian sehari-hari dulu. Kalau seperti ini berarti terkait keliling atau luas. Wah, mereka sampai benar-benar tahu benar gitu loh. Oh, keliling tuh yang kayak gitu. Berarti kalau magri itu berarti keliling. Contoh misalkan petani atau orang bikin kolam itu kan biasanya di pinggirnya kan ditanami pohon-pohonan gitu ya. Nah, butuh berapa pohon? Nah, itu kayak gitu tuh berarti bicara apa? Oh, ini ternyata bicara keliling juga gitu. Terus ini ini kan baru kolamnya baru ditanami benih lele. Nah, biasanya kan ditutup supaya tidak kena hujan gitu. Nah, itu berarti kalau seperti itu tuh bicara tentang keliling atau luas. Nah, sehingga mereka bisa betul-betul membedakan. Kalau mau beli plastiknya berarti bicara tentang apa? Kalau mau beli senar pinggirnya itu atau bambu di pinggirnya itu berarti itu terkait dengan apa? Nah, nanti baru setelah mereka mengidentifikasi persoalan-persoalan sehari-hari yang terkait dengan itu, mengkaitkan itu mereka bisa membedakan mana keliling, mana luas, baru, yuk, berarti kalau seperti itu kita belajar untuk membantu menemukan. Tadi kalau dipasang senar, butuh senar berapa? Kalau mau dipasang batu bata, butuh batu bata berapa? Kalau mau ditutup plastik, plastiknya berapa? Yuk, bagaimana caranya? Nah, baru masuk ke pasalnya tadi, pasal persegi tadi. Nah, setelah itu baru memecahkan masalahnya. Yuk, sekarang kalau seperti ini silahkan tentukan pemecahan masalahnya untuk mereka mengukur berapa batu batanya dan sebagainya dengan kasus yang lain. Begitu. Jadi nanti ini diperbaiki dulu. Jadi ini peserta didik, jika ya, ini karena ini pakai jika maka ya. Kalau ini peserta didiknya mau di depan berarti kan jika maka. Kalau yang kemarin saya ajarkan kan tidak harus jika maka, tetapi di situ akan enak. Kesempatannya apa? Pasti terus bisa apa. Tidak nampak jikanya dulu, makanya enggak. Tapi kalau yang seperti ini ya, jika peserta didik diberi kesempatan bekerja dalam tim untuk mengidentifikasi kejadian sehari-hari, ya, maka mereka mampu membedakan mana yang termasuk kejadian terkait dengan mengaitkan yang terkait dengan keliling, kemudian mengaitkan yang terkait dengan luas begitu. Begitu ya, sehingga nanti ini tidak lagi serta mampu. Nah, ini kalau serta mampu kan berarti ini masih terkait ini dengan ini. Berarti nanti ini jika ini, maka mereka mampu apa? Apakah mampu berpendapat? Enggak, karena KKO-nya tadi bukan begitu. Maka ini juga harus dicek lagi KKO-nya. KKO-nya tadi kan menganalisis, saran saya menganalisisnya diarahkan ke KKO untuk yang mengkaitkan saja. Jadi mengaitkan peristiwa tadi dengan konsep keliling dan luas. Begitu. Diganti ya. Terus baru yang ketiga. Nah, ini kalau ini tim atau enggak ini? Yang ketiga. Ini bukan tim, Pak. Bukan tim, sendiri-sendiri lagi ya? Iya, yang ini sendiri-sendiri kayak mengerjakan soalnya tuh sendiri gitu loh, Pak. Oh. Tadi udah memahami. Terus nanti udah memahaminya. Mereka ada kesempatan untuk belajar bersama terkait dengan pemecahan masalah itu menghitung ini enggak? Ada toh? Terus yang tadi pakai pasal-pasal tadi di mana? Kalau ini kan sudah sampai kepada pengukuran kemampuan, tapi prosesnya gimana? Prosesnya kan belum. Iya kan? Proses belajarnya mereka menggunakan pasal tadi loh. Oh iya, maksudnya belum tercantum di tujuannya gitu, Pak. Belum. Jadi tujuan proses ini kan tujuan hasilnya nanti yang akan diukur dengan menggunakan LKPD ini. Nah, ini nanti perlu dianukan juga. Berarti setelah mereka mengaitkan peristiwa-peristiwa itu, oh udah tahu, oh ini peristiwa terkait dengan keliling, oh ini terkait dengan luas, baru nanti mereka ini kerja tim dulu lah, ya, kerja tim dulu, baru nanti ditambahi satu lagi. Berarti jika diberikan kesempatan untuk kerja tim, ya, menganalisis persoalan kontekstual terkait dengan keliling dan luas yang diberikan oleh guru dalam LKPD begitu ya. Peserta didik mampu menyelesaikan masalah dulu. Nah, kemudian baru nanti secara individu juga boleh. Ya, peserta didik secara individu diberikan persoalan tentang tadi,
mampu mengerjakan misalkan ya dalam LKPD yang disediakan secara mandiri juga boleh yang di sini. Mampu menyelesaikan masalah. Itu baru secara itu mengerjakan tesnya. Jadi prosesnya nanti diukur sendiri sebagai aktivitas proses. Terus bagian yang keempat tadi dia mengukur untuk kemampuan individunya. Boleh juga begitu. Berarti kalau yang nomor 3 yang dengan tim tadi itu lebih ke proses belajarnya menggunakan pasal persegi tadi. Nah, kemudian yang keempat itu baru pengukuran untuk individunya, gitu. Oke, sampai di situ bisa dipahami? Bisa ya? Oke, sekarang ini yang nanti harus diperbaiki oleh teman-teman. Jadi tolong please tujuannya juga dirumuskan dengan baik, kompetensi kemudian indikatornya juga perlu diidentifikasi dengan baik. Hubungan antara indikator dengan rumusan tujuan juga harus konsisten begitu. Karena itu nanti akan sangat menentukan di sana. Nah, berdasarkan peristiwa ini, ya peristiwa yang dalam tujuan ini baru kita bisa membayangkan skenarionya seperti apa. Terus ini Chris dan Bella, ini nuansanya masih nuansa lama belajarnya. Jadi ini akhirnya masuk lagi ke ini. Please, ini jangan dulu. Kalau kita tadi mau menemukan, jadi peristiwanya kayak tadi yang saya ceritakan tadi. Jadi jangan gini dulu. Kalau gini nanti tidak ada yang baru lagi. Mereka akan dapat informasi dulu. Tidak lagi menemukan nanti. Jadi betul-betul menemukan, ini sembunyikan dulu. Ini di-keep dulu. Justru ini nanti mereka yang menemukan nanti. Begitu. Jadi ini keep dulu, jangan seperti ini dulu. Nah ini nanti, ya ini nanti berikan seperti yang saya ajarkan dulu, Chris, waktu saya ngajar konsep dasar. Untuk bisa menyimpulkan, berarti harus ada berapa peristiwa minimal. Ya, minimal 2-3 peristiwa dulu. Jadi nanti ada gambar dulu, misalkan persegi, ukuran sekian. Nah, mereka menata itu. Berapa panjangnya, berapa lebarnya. Meskipun sama ya. Terus dihitung total semuanya ada berapa begitu, nah, ketemu. Terus nanti menutupi lagi itu satu peristiwa. Terus yang lain peristiwa berikutnya. Baru menuju ke menyimpulkan hasilnya. Kalau menemukan kan berarti dari peristiwa-peristiwa dulu. So, nah ini yang konsep menemukan di situ. Aha, nah ini loh, baru ketemu. Tidak satu peristiwa begitu. Gitu ya. Nah nanti segitiganya nantilah ya. Oke. Nah ini nanti seperti yang dulu saya pernah ajarkan ini. Jadi nanti betul-betul dipasangi satu-satu gitu loh. Supaya mereka ngitung 1, 2, 3, oh ada sekian. Kalau luasnya ukurannya sekian, mereka betul masang. Oh ketemu, oh kok jumlahnya sekian ya. Kok ada yang istimewa. Misalkan ini ya, pada saat sisinya 4, kok totalnya 16 ya. Bagaimana kalau 3? Bagaimana dengan 5? Oh, ada sesuatu yang istimewa. Maksud saya kayak gitu itu. Bisa dipahami dari situ. Begitu juga yang keliling. Seperti ini misalkan ya. Kalau ini kan sisinya 4. Kok ternyata jumlah seluruhnya kotak-kotak kecilnya ada 16. Nanti bagaimana kalau nah ini kan cuma 1. Kita tidak bisa buat kesimpulan kayak gini, tidak bisa nemukan. Berarti nanti mulai dari 3 dulu boleh. 4, 5. Dari 3, 4, dan 5 itu kan ada pola. Temukan pola atau seperti guessing toh. Benar enggak? Mengalami dulu real, baru temukan pola. Polanya kok 3, 9. 4, 16. 5, 25. Polanya gimana ya? Nah, ketemu polanya baru kalau 10 gimana? Kalau 15 gimana? Nah, itu kan kemudian mencongak seperti itu. Kalau 100 gimana? Oh, ternyata nah, gitu. Baru dapat itu. Begitu juga nanti yang kelilingnya begitu. Pada saat kelilingnya sisinya perseginya memiliki panjang sisi 4, kelilingnya berapa? Ya, pada saat dia punya panjang sisi 3, kelilingnya berapa? Pada saat punya panjang sisinya 5, kelilingnya berapa? Ketemu pola lagi. Nah, dari pola itu kemudian baru diturunkan. Oh, ternyata, nah gitu. Jadi ketemulah pola-pola itu. Akhirnya mereka betul-betul menemukan persamaan baru simbolisnya. Tadi kan ikonik dan
apa namanya, enaktif dan ikoniknya. Baru simbolisnya, oh ternyata keliling persegi berarti 4 kali sisinya. Luasnya berarti sisi kali sisi atau sisi pangkat 2. Nah kayak gitu itu simbolis terakhirnya. Gitu. Begitu juga yang persegi panjang. Begitu. Baru nanti dikaitkan dengan kejadiannya sehari-hari. Bisa ya? Tolong ini diperbaiki please deh. Saya masih bener-bener loh. Aduh, lemes saya. Kayak aku ngajari tenanan loh. Kok hasilnya kayak gini gitu. Ya, ini saya cek lagi yang berikutnya ya. Ini contoh yang berikutnya. Sebentar. Ini saya cek dulu. Supaya saya bisa, dan nanti berdasarkan tujuan tadi kemudian skenario-nya dimulai diperhatikan. Jadi yang pertama, ya skenario-nya berarti di goal-nya itu berarti peserta didik diberi kesempatan untuk ini apa namanya? Merumuskan definisi itu loh. Jadi bersama dengan guru gitu ya, peserta didik diajak untuk bersama-sama merumuskan definisi tentang keliling dan luas. Itu yang pertama dulu. Oke, yang kedua mereka kan menganalisis kejadian sehari-hari ya. Jadi ini sudah mulai ke oh ternyata ada masalah gitu ya. Masalahnya kan mereka oh ternyata mereka enggak tahu definisi keliling. Pantas hanya dihafal. Oh enggak tahu tentang definisi tentang luas. Oke, itu goal-nya sampai di situ nanti. Kemudian yang kedua ini bersama dengan guru menganalisis kejadian-kejadian tadi itu sehari-hari, bisa dari sawah tadi, kolam dan sebagainya tadi. Ya, mereka mampu menemukan atau mengkaitkan ya, mana yang terkait dengan keliling, mana yang terkait dengan luas. Nah, itu masih yang kritikalnya. Tingkatkan lagi menuju ke bagaimana menentukan. Akhirnya masuk ke dalam ya bersama dengan tim peserta didik bermain dengan pasal tadi dan akhirnya menemukan persamaannya. Nah, setelah menemukan persamaan itu, mereka akan dikuatkan lagi dengan peristiwa-peristiwa yang terkait dengan cara menghitung tadi. Jadi dengan pendampingan guru ya, peserta didik dalam tim ya tadi mampu mengidentifikasi dan menganalisis masalah, kemudian mampu memecahkan masalah itu. Oke, create-nya apa? Mereka suruh membuat apa? Ini kan baru sampai kritikalnya. Terus create-nya suruh meng-create apa mereka? Bikin apa biasanya? Meng-create apa? Kalau terkait dengan luas, keliling, begitu yang ada di kehidupan mereka sehari-hari, mereka bikin apa biasanya? Pernah enggak kamu ulang tahun, Bel? Iya, Pak. Chris, biasanya kamu ulang tahun pernah diberi kartu ucapan? Iya, pernah. Pernah. Pernah enggak kamu dapat kartu ucapan yang pinggir-pinggirnya dikasih pita-pita cantik itu? Oh, nanti Pernah gini, enggak? kita dikaitkan dengan kayak kehidupan sehari-hari membuat ini, nanti diukur keliling atau Ya, luasnya. misalkan mereka bikin kartu kan, bikin kartu ucapan ulang tahun misalkan. Nah, pinggirnya nanti akan dikasih pita-pita. Nah, butuh pita berapa banyak. Nah, mereka bikin dari situ. Nanti mereka menjelaskan. Jadi menceritakan butuh bahan berapa, butuh duit berapa kan bisa jadi sampai ke sana nanti. Terus bisa jadi biasanya kan kartu itu dimasukkan ke dalam amplop. Benar enggak? Dan amplopnya nanti mereka disuruh menghias dengan kotak-kotak kecil itu dengan warna-warna yang macam-macam atau ditempeli dengan kertas-kertas warna yang berbeda. Terus mereka menentukan butuh kertas untuk bikin amplop itu butuh kertas berapa, untuk hiasan di luarnya itu butuh kertas berapa, warna-warni gitu. Bisa dibayangkan ya, pikiran saya bikin kartunya, diles gitu ya, terus kartunya dimasukkan ke amplop, amplopnya dihias juga. Nah, bikin amplop itu berarti butuh luasan di depan berapa, belakangnya berapa, terus untuk hiasan depannya berapa. Atau minimal ya, menghias bagian permukaannya saja depan. Butuh kertas warna-warni berapa gitu. Pak Yudi, Yeah. kalau misalnya di amplop tadi kartu ucapan kan bisa
Kalau misalnya di kue tart juga bisa Pak buat menghias itu loh Pak. Biasanya kan ada bunga-bunga yang di pojoknya itu loh Pak. Boleh juga. Bisa juga. Pokoknya intinya mereka mengimplementasikan itu dalam produk. Terus nanti kan bebas ya, bisa dalam kartu ucapan, bikin apa, boleh, bebas mereka. Terus nanti baru dikonfirmasi, kenapa kamu buatnya ini, kartu ini, kenapa ini, dan ini habisnya sekian. Oh ternyata kita belajar tentang keliling dan luas, juga bicara tentang bagaimana menghemat. Kan kadang-kadang misalkan ya, Pel ya, kamu beli pita, ya pita, kan kadang-kadang kan nggak mikir gitu ya, ukurannya berapa, pokoknya beli pita sampai 4 gitu. Akhirnya kan sisa-sisa banyak kan ya. Atau juga pokoknya gini potong. Oh, akhirnya nggak kepake gitu. Nah, padahal kan perlu diukur dulu gitu. Nah, ternyata kita juga bisa belajar tentang ketelitian, belajar hemat juga, belajar presisi juga. Kadang-kadang kan motong gitu ya, Bel ya. Dipotong, waduh kurang panjang. Kan bisa jadi ya, waduh kepanjangan dipotong lagi. Akhirnya kan ada sisa-sisa seperti itu. Nah, akhirnya mereka tidak cermat di dalam situ. Oh, ternyata nilai baik yang kita dapatkan juga adalah karena ini mengukur berarti butuh kecermatan, ketelitian sehingga hemat bisa dimasukkan di sana. Gitu, itu meaningful-nya harus sampai ke sana. Kalau saya malah Pak, bikin bingkai foto itu boleh, bikin bingkai foto juga boleh. Bikin bingkai foto kayak gitu biasanya loh Pak. Iya, enggak apa-apa, bikin bingkai foto juga enggak masalah. Terus nanti yang terpenting tadi pada saat menggali bagaimana supaya efektif. Kalau bikin bingkai foto berarti kan katakanlah ya, beli kayunya atau bahan apa begitu kan yang untuk bikin bingkai itu kadang-kadang tidak ada pertimbangan, pokoknya beli aja gitu. Nah, akhirnya kan kurang, harus datang lagi. Aduh, sisa banyak, untuk apa gitu kan. Nah, sehingga perlu belajar tentang bagaimana menganalisis kebutuhan. Nah, itu meaningful-nya. Karakter baik yang ditanamkan di sana. Kebersamaannya juga nanti. Karena ini ada semangat gotong royong juga ya. Nah, sehingga mereka perlu bisa dikerjakan, tidak harus hari itu jadi. Bisa jadi besok baru ketemu lagi setelah mereka bikin itu. Begitu. Atau mereka punya waktu, karena waktunya panjang, bisa sehari itu kelompokan begitu, kerjasama bagaimana memotongnya, bagaimana menempelnya, itu kan nanti akan kelihatan gotong royongnya di sana. Begitu ya, kritisnya nanti akan terkait dengan butuh, misalkan ya, nanti kan bisa jadi Bella sama Christina pada saat mengajar itu kan bisa jadi kayak buka warungan gitu loh. Jadi ini kamu bikin apa, butuh apa, beli berapa gitu kan, dibuka warungnya. Warungnya yang jaga siapa? Gurunya. Sehingga nanti kita bisa mau bikin apa, kamu belanja apa saja gitu. Nah, sehingga nanti pada saat mereka mau bikin tidak disediakan oleh kita, jadi mereka menganalisis sendiri kebutuhannya. Oh, aku mau bikin bingkai foto, berarti aku butuh beli apa aja ya. Nah, mereka mengidentifikasi dulu, dan itu Bella sama Christina udah nyediain tuh di situ. Terus mereka beli itu, kemudian, oke, kenapa kamu belinya sekian? Nah, mereka nanti cerita, oh mau bikin bingkai foto ukurannya sekian. Nah, nanti kurang atau enggak, atau sisa. Nah, dari situ. Kenapa yang dibeli cuma 1? Kenapa dibeli 2? Gitu ya. Kalau itu dicermati betul, teman-teman udah dapat tuh feel-nya. Feel 3CM-nya dapat, gasingnya dapat juga di situ. Silahkan bertanya. Nanti rekamannya tak kirim lagi nih, supaya untuk belajar. Silahkan, Kinda, gimana Kin? Kemarin permasalahan yang saya temukan itu sebenarnya cuma itu sih Pak, yang penjumlahan yang dalam kurung itu loh Pak. Nah, itu menjumlahkan yang dalam kurungnya balik gitu. Jadi dia menjumlahkan yang dari luar dan dari luar itu terus dijumlahkan ke dalam kurung. Dan itu nanti gini Kin, caranya seperti yang saya lakukan kemarin toh, dikasih beberapa soal begitu ya, jawabannya nanti akan terlihat kan, kok jawabannya macam-macam ya, soal yang sama kok jawabannya macam-macam. Dan nanti bisa survei dulu gitu ya, survei dulu. Ini pada saat anak-anak diberi persoalan ini atau teman-teman sendiri ya, diberi persoalan ini kok jawabannya beda-beda ya. Nah, berarti kalau beda-beda itu mesti masalah gitu. Nah, terus bagaimana cara menyelesaikan itu? Baru diperbaiki konsepnya begitu kan. Tapi harus dimunculkan dulu persoalannya. Seperti yang saya lakukan kemarin, toh. Misalkan waktu yang 4x6, 6x4 itu loh. Kita aja kan banyak yang salah kan? Dan itu real terjadi di forum seperti ini. Kayak kemarin guru 1, guru 2,
itu ternyata masih banyak yang dukung guru 2 padahal salah gitu. Nah, itu namanya masalah real, kontekstual, terjadi betulan gitu. Jadi nanti Kinda bisa coba-coba itu diberikan ke anak-anak, direkam gitu tuh Kin, atau ke teman-teman deh gitu ya. Beberapa gitu yang kamu udah cari dulu orang-orangnya yang kira-kira mesti akan ada masalah nih gitu. Kayak kemarin kenapa saya pilih itu karena saya yakin mesti masalah gitu. Saya sudah riset dulu gitu ya. Saya riset dulu bagian-bagian mana kalau saya kasih nanti mesti kasus masalah gitu. Nah, itu saya sudah riset itu. Makanya kemarin udah muncul pasti. Ini perkalian ini masih salah. Terus konsep tentang bangun datar kemarin mesti salah gitu. Karena itu riset yang saya dapatkan pada saat saya mengimplementasikan itu di anak-anak dan juga ke mahasiswa gitu. Nanti Kinda juga kayak gitu. Kasih beberapa kasus, mungkin jangan 1, bisa 2 atau 3. Loh kok lebih banyak yang salah ya? Gitu ya. Berarti kalau lebih banyak yang salah, berarti ini ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Ya, oke. Baru nanti masuk ke kritikalnya, gasingnya masuk di sana. Baru mengkaitkan tentang urutan, ya, aturan dalam melakukan operasi hitung yang menggunakan operasi hitung tertentu, misalkan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, mana yang harus didahulukan, bagaimana kalau yang ada dalam kurung, nah, melalui analisis di situ dulu. Jadi nanti satu-satu deh satu-satu Kin. Jadi jangan langsung nanti perkalian, pembagian langsung ada kurungnya, jangan. Perkalian, pembagian, penjumlahan dan pengurangan dulu sampai lancar diperbaiki konsepnya. Terus bagaimana kalau ada kurung sekarang? Nah kayak gitu. Kalau tadi misalkan ya bicara perkalian, pembagian dan juga penjumlahan dan pengurangan tanpa kurung kan kita sudah bisa memastikan mana yang didahulukan. Tapi kalau dimunculkan kurung, contoh sederhana ya. Contohnya misalkan sudah kelihatan paper saya? Sudah ya. Contohnya ini misalkan. Contohnya misalkan saya punya 3 kali 4 ditambah 3 dikurangi 5 misalkan. Ya. Ini akan berbeda. Ya, ini akan berbeda pada saat 3 kali 4 ditambah misalkan ya. Yang membedakan lagi apa ya? Oke. Ini saya kurungnya di sini. Oke. Hasilnya sama atau beda, Kin? Beda, Pak. Beda ya? Nah, maksudnya kayak gini. Jadi pada saat ini bicara tentang operasi perkalian, penjumlahan, dan pengurangan, maka ini dulu. Gitu ya. Tapi pada saat ini ada kurungnya, maka ini yang harus didahulukan dulu. Ini yang pertama, kemudian dia baru dikalikan dengan ini. Ini yang kedua. Baru nanti hasilnya ini, baru dianukan yang ke sana. Benar enggak? Kalau yang ini kan berarti ini yang pertama. Oke ya. Setelah ini ini yang pertama. Hasilnya bisa langsung dijumlahkan ini dengan ini, terus hasilnya ini baru yang ke sini. Ya, ini. Begitu, Kin. Jadi pada saat ada kurung di sana, sudah mengubah urutan operasinya. Begitu. Bisa dipahami yang lain juga? Kinda masih bingung, malahan ini dari wajahnya masih. Beda tadi. Ini udah sekarang jadi paham, Pak. Iya, saya mikir gitu. Jauhnya tuh yang kalau nanti produknya gimana gitu, Pak. Produknya apa gitu ya? Produknya mereka bikin kuis gitu. Mereka yang bikin kuis untuk teman-temannya, bikin kartu kuis. Bikin kartu kuis, Tokin. Nah, bikin kartu kuis di sini, terus nanti jawabannya ada di belakangnya. Itu yang nanti akan diberikan ke teman-temannya. Bisa diputer, bermain gitu kan ya. Nah, nanti dapat kartu kuis itu. Jadi siswanya bikin kartu kuis. Ya kan? Bisa jadi nanti kartu kuisnya justru menentukan ada yang kosong di situ, tapi hasilnya diketahui. Nanti mereka suruh menentukan misalkan ya. Misalkan aku nggak ngerti ini nanti benar atau enggak ya. Biasanya kan misalkan ya, saya punya A, B, C begitu ya. Tapi nanti hasilnya diketahui gitu loh, Bel. Kin. Gitu. Kayak gini misalkan.
Kan bisa perkalian dulu, penjumlahan kan bisa jadi toh. Nah, kayak gini nih. Nanti mereka bikin kartu ya, bikin kartu pintar namanya, bisa jadi. Ya, bikin kartu-kartu gitu toh yang untuk bermain game gitu. Nah, itu salah satunya, menggeriatnya salah satunya seperti itu. Nanti akan terlihat begitu. Jadi, ternyata kita belajar seperti ini, kita bisa main game juga loh. Kita juga bisa belajar tentang kelitian dan kreativitas loh. Ternyata tidak hanya kita menentukan dulu operasi hidungnya, ternyata kita belum menentukan aja, kita menentukan hasilnya juga boleh. Gitu. Jadi nilai baiknya yang bisa diambil dari situ. Ternyata kita bisa kreatif juga ya, ternyata belajar kayak gini. Kita bisa bikin kartu. Kartunya pun juga bisa dibikin menarik gitu. Bisa jadi mereka membuat kartunya dalam soal misalkan siapakah aku begitu. Misalkan bisa jadi kan, aku adalah sebuah bilangan. Jika aku ditambahkan dengan ini, jika aku dikalikan dengan ini, kan bisa jadi kayak gitu. Berapakah aku atau siapakah aku gitu. Bisa juga begitu, Kin. Iya. Ada gambaran ke sana? Ada, Pak. Ada ya? Pak. Jadi nanti yang dipikirkan, perbaiki dulu konsepnya, perlahan-lahan. Mulai yang operasi yang biasa, ya kan, beberapa begitu, baru nanti dimunculkan yang kurung. Begitu. Nah, dari situ kalau sudah oke, kemudian nanti diperkuat lagi dengan dengan mencongak gitu. Kalau seperti ini hasilnya gimana? Kalau seperti ini gimana? Terus nanti terakhir kasih kayak gini. Kalau ini nanti mereka bisa, wah itu berarti mereka betul-betul udah kenceng tuh. Titik kritisnya udah dapet tuh. Bisa diajak lari mereka. Gitu ya? Oke, yuk. Yang lain gimana? Silahkan. Jadi nanti tolong setelah ini diperbaiki, tolong please dilihat tadi konsepnya ya. Pokoknya masalahnya betul-betul masalah real di sana, buang yang ada di dalam pikiran kita dulu, yang dulu kita sudah pernah, aku udah pernah bikin ini, pakai ini aja. Janganlah ya. Jadi kalau konsepnya kayak gitu itu, ya wis, tidak akan berubah gitu. Jadi buang dulu yang sudah kemarin kita punya, begitu betul-betul aku mau bikin baru deh. Kalau konsepnya mau bikin baru itu masih akan lihat dan belajar lagi, lihat lagi kemarin gimana ya, gitu. Jadi betul-betul ambil masalah kontekstualnya dulu, betul-betul terjadi di situ, ya dapat, ada sesuatu yang salah tuh, perbaiki konsepnya, kuatkan konsepnya, ketemu, oke, baru meng-create sesuatu, pikirkan sesuatu yang bisa dilakukan. Oh tadi bikin kartu, kenapa ini tadi bikin kartu soal misalkan. Kenapa saya cepat bisa memikirkan seperti itu? Karena saya sering aja gitu. Sering aja memikirkan sesuatu. Sehingga kekritisan kita otomatis akan terjadi. Hanya butuh waktu saja. Butuh waktu untuk belajar, melakukan, belajar, melakukan, belajar, melakukan. Lama-lama nanti idenya itu muncul sendiri kok. Kalau belum terbiasa ya itu tadi. Kita seringkali, waduh apa ya? Ya, karena sebenarnya belum saja begitu ya. Tapi kalau kita sudah sering begitu ya memikirkan seperti itu nanti akan muncul sendiri. Kalau ini gimana ya? Kalau ini gimana ya? Misalkan kayak tadi, oh pakai yang kartu ucapan, oh pakai yang bingkai, pakai yang ini, oh ada kolam tadi, oh kenapa sawah tadi saya bisa hubungkan begitu ya? Peta konsep saya tentang lari-lari jalan pagi yang sawah kenapa ditutupi pakai jaring-jaring? Kenapa pada saat nanam benih pertama pas musim hujan kemudian atasnya ditutup dulu dengan plastik, kemudian ini menjadi satu contoh untuk keliling dan luas. Nah itu sebenarnya hanya karena saya mengalami dan kemudian menghubungkan dengan apa yang sedang saya pelajari begitu. Begitu ya, harapannya begitu teman-teman. Sebenarnya tidak sulit kok. Dan nanti please mulai dipikirkan tentang mediaku apa ya. Kayak tadi ya Chris, mediamu tampilannya oke. Tapi urutan-urutan konsepnya yang belum oke. Jadi secara look ya, secara tampilan ya good look ya. Jadi enak dilihat gitu. Tinggal nanti urutannya yang kita harus tambahkan, masalah kontekstualnya diperbanyak begitu supaya akan semakin mengarahkan mereka karena mereka akan menyelesaikan persoalan kontekstual yang sering terjadi. Begitu. Ya, terus nanti kalau butuh bahan ajar apa yang mereka harus gunakan ya siapkan. Kalau butuh LKPD, LKPD-nya apa ya disiapkan juga.
Terus nanti kita akan mencoba memberikan penilaian tidak hanya dengan tes, tetapi dari proses itu kita akan menilai mereka. Begitu. Contohnya misalkan tadi punyanya Bella sama Christina tadi. Jadi pada saat mereka menyusun puzzle tadi itu kelihatan kok bagaimana kemampuan mereka. Pada saat mereka memecahkan persoalan kontekstual tadi ya, itu pun juga terlihat. Pada saat mereka membuat bingkai, menyusun tadi ya, mereka belanja apa, beli apa, butuh berapa. Ini sudah kelihatan bahwa mereka paham betul tentang itu. Terus pada saat punyanya Kinda, pada saat mereka bikin kartu, kalau mereka masih mengikuti polanya kita, contoh-contoh yang kita berikan, nah berarti levelnya masih level C1 dan C2-nya. Paling mentok C3. Mereka belum mencoba untuk membuat yang beda dengan apa yang diberikan oleh gurunya. Ya, itu. Itu nanti itu akan kelihatan gitu. Oke, gitu ya. Yuk, yang lain silahkan. Kalau masih ada yang bertanya, silahkan bertanya. Itu yang belakang itu siapa, Chris? Ini berarti ikut loh, Chris. Bayar ya. Oke, nggak apa-apa deh, ikut aja belajar. Kelas berapa itu? Nah, kenalkan diri ini, Dek. Siapa namanya? 1 SMP, Pak. Oh, 1 SMP ya. Mau ikut kuliah juga, nggak apa-apa sini. Oke, malu sepertinya ya. Oke, silakan teman-teman. Silakan. Yang masih ingin bertanya, kemudian masih bingung, silakan bertanya. Kalau sudah bisa memahami, oh berarti kesalahanku ada di sini, oke, nanti segera diperbaiki begitu. Terus nanti dilanjutkan lagi, dicoba dikirimkan lagi, ya diperbaiki. Saya belum akan menilai sebelum betul-betul teman-teman di titik-titik darah penghabisan begitu ya. Kalau saya nilainya di bawah 50 semua lah. Jadi nilainya C kabeh gitu. Gampang kan, cepet saya kasih nilainya. C kabeh itu kan enak. Oke? Atau yang itu saja dinilai, enggak usah diperbaiki. Jangan ya, saya yakin kok kalian punya punya kemampuan yang lebih dari itu. Cuma kemarin belum serius saja. Oke ya? Aman berarti? Kalau aman, diperbaiki lagi sebelum hari Jumat, dikirimkan lagi semuanya, baik yang Word-nya maupun yang PPT-nya. Oke ya? Pak, mau nanya, berarti kirimkannya di forum yang kemarin juga lagi ya? Iya, nanti saya akan buka lagi untuk dikirimkan, diperbaiki ke sana. Saya tidak akan nilai yang ini. Jujur, kalau saya nilai yang sudah dikirim kemarin, nilainya di bawah 50 semua. Di bawah 50 semua. Saya kan enggak pengen ya pekerjaan yang dibuat sesaat itu dengan emosi yang sesaat gitu ya. Kan belum terlihat benar-benar kualitasnya teman-teman begitu. Dan nanti setelah direvisi ini yang saya langsung nilai. Kalau hasilnya tetap sama, ya nilainya itu begitu. Tapi saya yakin akan banyak perubahan. Jadi silahkan teman-teman revisi dulu sebelum hari Jumat. Silahkan di-upload. Kemudian karena hari Jumat besok itu kan ada fakulter, karena ada wisuda ya, dari jam 8 sampai, nah ini undangannya udah sampai ke saya. Jadi yang perlu dilakukan, kelihatan enggak undangannya? Atau di ya? Bentar. Di spotlight mana ini? Oke, kelihatan. Kelihatan. Dari jam berapa, Kin? Dari jam 8 sampai jam 12 siang, Pak. Oke. Jadi saya tidak bisa. Nah, yang bisa dilakukan besok teman-teman sudah memperbaiki semua dengan baik, maka presentasinya dibuat seperti ini caranya. Jadi teman-teman dari PowerPoint yang sudah ada itu, kemudian teman-teman presentasikan sendiri dan direkam sendiri. Terus kemudian saya akan siapkan tempat untuk upload video dari rekaman itu. Terus nanti teman yang lain
akan saya minta begitu ya. Jadi setiap satu presentasi yang diberikan paling tidak ada 2 orang yang menilai. Jadi teman sendiri yang akan menilai dari hasil presentasi dan rancangan itu. Jadi nanti akan saya atur di situ setelah diupload. Oke, silakan akan saya buka forum begitu ya. Silakan masing-masing memilih mau menilai yang mana. Jadi nanti ada form yang saya siapkan dalam Google Form gitu langsung menilai di situ. Nanti tidak kelihatan siapa dinilai siapa, tapi saya harap semua menilai dengan fair begitu ya, sesuai dengan apa yang dilihat. Itu baru nanti setelah saya lihat semuanya sudah oke, dipresentasikan juga dengan oke, baru nanti akan saya pilah-pilah. Kelompoknya siapa yang sudah oke untuk praktek. Jadi nanti akan beda-beda sesuai dengan kemajuan masing-masing. Misalkan kelompoknya Jun, wah Jun, udah oke nih Jun, kamu siap ke sekolah atau siap untuk praktek dengan beberapa siswa. Kemarin berapa? Berapa sampai berapa siswa kemarin? Di RPS dilihat kurang. Alah, aduh, pusing diri ini aku ya. RPS Gasing. Berapa orang kemarin? 4-5 kayak Pak. 4-5 atau 4-6? 4 boleh ya, berarti minimal 4. Oke. Kita tunjukkan lagi supaya dan ini jangan dilupakan. Kalau sudah ditunjukkan ini, tolong jangan dilupakan lagi dan mulai dipersiapkan. Oke. Berapa? Terlalu banyak enggak kalau 6 sampai 8? Nah, ini kita kasih keleluasaan sekarang. Tapi jangan juga 2 ya, jangan. 6, 5 sampai 6 gitu, Bu. 8 terlalu banyak kah? 8 terlalu banyak, Pak. Berapa? 6 aja gitu ya? Kalau 4 terlalu kecil ya? 5 sampai 5? Ya, 5 sampai 6 gitu ya, 5 atau 6 begitu ya. Oke, nanti silahkan diatur. Jadi nanti setelah hari Jumat itu akan saya lihat begitu ya, akan saya lihat kelompoknya siapa yang siap, sudah halus yuk, silahkan bisa ngambil data begitu ya, kumpulkan anak-anak untuk belajar bersama terkait dengan apa yang sudah disusun. Siapkan dengan baik, kemudian divideokan juga dengan baik. Karena nanti sebagai TAS-nya Anda. TTS-nya Anda. Kemudian TTS-nya mana Pak? TTS-nya nanti hasil presentasi Anda itu tadi. Oke. Gitu ya, silahkan 5-6 siswa begitu ya.